Pernahkah Bapak Ibu Saudara sekalian menyaksikan pernyataan Don Ditan yang mengutip tafsiran Judaisme untuk menyangkal Kejadian 18 ayat 1 sampai dengan 2, di mana ayat itu dipahami umat Kristen sebagai teofani atau penampakan ilahi dalam berupa seseorang atau malaikat, itu dibantah dengan tafsiran Judaisme? Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat apa? 3 orang berdiri. 3 orang berdiri di depannya. 3 orang berdiri ini dianggap Kristen sebagai ini Trinitas gitu. Ini Kristen mencoba menafsirkan kitab Yahudi bahwa di dalam kitab Yahudi ada konsep Trinitas. Salah satunya ini karena ada 3 orang. Karena kan di ayat 1-nya kan Tuhan. Tuhan yang menampakkan diri. Terserah dia mau menampakkan dalam berapa orang gitu. Nah, ini dalam hal ini ayat 2-nya menyebutkan 3 orang. Gimana? Menurut Yahudi ini gimana? Nah, menurut Yahudi yang 3 orang ini adalah 3 malaikat. Menurut Yahudi 3 manusia ini ada 3 malaikat. Malaikat Jibril, Gabriel, Rafael, Mikael. Orang Kristen bacanya cuma sampai ayat 1, ayat 2. Tapi mereka nggak baca sampai di Kejadian yang pasal 19. Ini adalah sebenarnya komunikasi antara Abraham dengan malaikat-malaikat Tuhan. Tapi di sini menggunakan bahasa di hadapan Tuhan. Oke, ini contohnya dua-dua. Tuh. Apa itu? Bukan hal yang mengherankan bagi saya ketika Don Ditan mengutip pernyataan tafsiran Judaisme untuk mendukung argumentasinya bahwa Allah tidak pernah menjadi manusia, melainkan itu adalah malaikat biasa. Ternyata dulu dia pernah memancing pernyataan Ezra Alfred Soru dengan suatu pertanyaan dalam sesi debat dengan mengatakan, apakah Musa mengakui Tuhan pernah menjadi manusia? Dan waktu itu saya pernah mereaksi video ini dalam VT saya. Ini kira-kira apakah Musa percaya bahwa Tuhan itu bisa jadi manusia, Pak? Saya yakin bahwa Pak Don Ditan ingin membawa Pak Ezra Alfred Soru untuk membaca bilangan 23 19 sampai dengan 20. Di mana ada Musa mengatakan bahwa Allah bukanlah manusia. Tapi kalau kita baca di sini dikatakan bukan manusia karena ia bisa berdusta, bukan anak manusia karena anak manusia bisa menyesal. Itu kalau kita baca secara penuh. Bahkan kalau dikatakan Allah bukanlah manusia, kalau mengacu kepada Allah Bapa, kami juga menolak itu. Kami mau mengakui bahwa firman itu menjadi manusia. Nah, pertanyaan, apakah Musa meyakini akan adanya Allah bisa menjadi manusia? Kitab Kejadian pasal 18 itu menceritakan teofani ilahi, di mana Allah menampakkan dirinya yang dikenal juga sebagai Malak Hashem. Pada 3 tahun lalu, video singkat Don Ditan melontarkan pertanyaan kepada pendeta Ezra Alfred Soru, apakah Musa meyakini Tuhan pernah datang dalam wujud manusia? Dan video itu saya reaksi ya waktu itu Bapak Ibu. Dan ternyata pengikut Don Ditan mereaksi video saya dalam kolom komentar dengan statement yang sama dengan pernyataan Don Ditan, bahwa keyakinan Yudaisme Kejadian 18 ayat 1 sampai dengan seterusnya itu tidak menceritakan teofani atau pernyataan Allah dalam rupa bentuk malaikat, tetapi itu adalah malaikat biasa, yaitu malaikat Mikael, Gabriel, dan Uriel. Lalu bagaimana cara kita mempertanggungjawabkan iman kita terhadap pernyataan tersebut? Tetap saksikan penjelasan saya berikut ini. Saya yakin bahwa Don Ditan pasti tahu terhadap penafsiran kekristenan mula-mula, khususnya apa yang disampaikan generasi Bapak Gereja sendiri, bahwa pernyataan konsep yang meyakini teofani dari malaikat Tuhan, dari 3 sosok itu yang salah satunya adalah Tuhan, itu adalah pernyataan apa yang disampaikan Bapak-Bapak Gereja, seperti Santo Irenaeus. Kita semua tahu bahwa Santo Irenaeus menurut tradisi, beliau adalah suksesi dari Rasul Yohanes. Dan Santo Irenaeus menegaskan bahwa dari salah satu 3 malaikat itu adalah anak tunggal Allah yang adalah Allah sendiri. Dan Abraham sudah mendapatkan penglihatan bahwa Allah nantinya akan datang dalam rupa manusia. Gambaran yang sama dengan teofani, bahwa Allah mampu datang dalam rupa sosok pemuda yang digambarkan adalah malaikat dalam kasus ini. Tetapi Anda harus berhikmat memahami Kejadian 18 ini. Anda jangan mengartikan 3 sosok yang dibahas dalam pasal tersebut itu adalah semuanya teofani dari Allah Trinitas. Tidak, karena ayat 22 menegaskan 2 malaikat pergi menemui Lot di Sodom, sedangkan satunya tetap bersama Abraham dan berdiri sebagai Yod-Het Vav-Het, atau yang kita kenal sebagai Yahweh, sekalipun itu pengucapan yang di Pradugaya. Tapi yang jelas ini adalah nama Tuhan sendiri, nama ilah yang dikuduskan itu. Hal ini juga ditegaskan oleh Irenaeus, Bapak Gereja pada abad ketiga, yang mengatakan bahwa ketiga sosok itu 2 malaikat biasa, sedangkan yang satunya adalah anak tunggal Allah yang berada di hadapan Abraham. Jadi Anda bisa lihat sendiri bahwa Bapak Gereja pun menegaskan bahwa itu adalah teofani Kristus.
kita tidak dapat menafsirkan dalam Kejadian 18 itu tiga-tiganya adalah teofani dari Allah sendiri, karena dalam Yohanes 1 ayat 18 ditegaskan tak seorang pun yang pernah melihat Allah, maksudnya Allah Bapa. Dan 1 Timotius 6 ayat 16 dikatakan bahwa Allah itu adalah terang yang tak terhampiri. Jadi bagaimana mungkin kita bisa mengartikan tiga-tiganya itu sebagai Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, sedangkan kita meyakini bahwa Allah Bapa tak seorang pun yang pernah melihatnya. Jadi menurut Santo Irenaeus dan keterangan Alkitab jelas bahwa satu-satunya teofani di situ adalah teofani Anak Tunggal Allah yang kita kenal sebagai Firman Allah. Melihat kembali apa yang disampaikan Donitan, ternyata memang ada pandangan Yudaisme yang memahami bahwa dalam Midrash mereka, seperti Midrash Bereshit Rabbah 50 bagian kedua, diceritakan bahwa 3 malaikat dalam Kejadian 18 ayat 2 itu adalah malaikat Mikael yang memberikan kabarnya dan pergi, Gabriel diutus untuk menggulingkan Sodom, dan Rafael untuk menyelamatkan Lot. Tapi hal ini sangat sulit diterima, khususnya orang-orang Kristen. Karena jika dikatakan tiga-tiganya adalah malaikat biasa, bagaimana mungkin dijelaskan seperti ini? Hadrat ilahi berada di atas mereka, mereka dicirikan sebagai orang-orang. Tetapi ketika hadrat ilahi pergi dari atas mereka, mereka mengambil manifestasi malaikat. Entah itu orang atau malaikat, nyatanya 2 orang itu pergi ke Sodom dan Gomora disebut malaikat. Sedangkan satunya tetap berdiri di hadapan Abraham yang dikenal sebagai Yod-Het Vav-Het atau Tuhan itu sendiri. Dari analisis ayat per ayat, berdasarkan satu perikop Kejadian 18 itu, hal ini sudah menggugurkan tafsiran mereka dalam Bereshit Rabbah bahwa itu adalah 3 malaikat biasa yang dimana dihinggapi oleh hadirat atau Shekinah Allah itu sendiri. Hal yang menarik lagi dari pendapat Joseph de Courcheur, seorang pemikir Judaisme di Prancis pada abad pertengahan. Beliau menafsirkan bahwa Kejadian 18 itu tidak berkaitan dengan malaikat, karena tidak mungkin malaikat itu bisa makan dan minum di rumah Lot seperti yang terjadi di tempatnya Manoah dalam Hakim-Hakim 13 ayat 16. Seolah-olah ini kontradiksi menurut beliau. Nah, tapi dia tidak memaksakan penafsiran sebelumnya, penafsiran para rabi-rabi sebelumnya untuk ditolak, karena ini adalah penafsiran beliau sendiri. Dan hal yang menarik adalah de Courcheur sendiri menafsirkan bahwa malaikat sebagai bukti fisik yang bertemu dengan Abraham ataupun Lot di situ tidak dapat mendukung argumen sesat dari paham yang mengklaim ketiganya adalah 3 bagian dari 3 ilahi. Jadi seolah-olah ini menyangkal teofani itu sendiri. Karena apa? Karena menurut de Courcheur, jika hal itu memang didukung, lalu mengapa orang Kristen harus meyakini ada sosok ilahi yang datang dalam rupa seorang perawan jika salah satunya pernah makan dan minum bersama dengan Lot dan juga Abraham? Begitulah penafsiran dari pandangan Rabbi de Courcheur. Mungkin pemikiran Donitan adalah bahwa Taurat adalah milik orang Yahudi, maka harus dikembalikan dari perspektif Yudaisme sendiri. Tapi perlu dikoreksi bahwa Yudaisme Rabbinik tidaklah satu-satunya mewakili Yudaisme kuno, karena Yahudi Rabbinik adalah reformasi dari kelahiran kembali Yahudi Farisi yang muncul tahun 69 Masehi setelah jatuhnya Bait Suci, sehingga dikenal Yahudi tanpa korban bakaran dan tidak lebih tua dari kekristenan. Kalau kita kembalikan kepada penafsiran Yahudi, Yahudi pun banyak perubahan dalam penafsiran mereka. Setiap zaman itu memiliki perbedaan pendapat, apalagi setiap perbedaan aliran Yahudi mewakili pendapat yang berbeda-beda juga dari rabi-rabi mereka. Kalau Anda melihat dalam Midrash tadi dikatakan bahwa ketiganya itu adalah malaikat biasa, Anda belum cek kepada Targum Yudaisme, di mana menurut tradisi Yahudi sendiri, selain mengacu kepada Taurat, mereka harus mengacu kepada Targum, baru kepada Midrash, baru kepada Talmud, baru kepada Mishnah. Jadi kita harus cek kembali dari penafsiran mereka yang lebih tua daripada Midrash tersebut. Dalam Targum Yudaisme sendiri, sekalipun tidak ada penafsiran siapakah salah satu dari 3 orang yang dimaksudkan dalam Kejadian 18 ayat 2, tetapi pasal 18 memiliki konteksnya yang berkesinambungan. Ketika Tuhan atau Yod-Het Vav-Het berjanji menurut ayat 10, Allah akan kembali tahun depan dan berjanji pada tahun itulah Sarah akan mendapatkan seorang anak. Sarah tertawa dalam hatinya ketika menguping pembicaraan sosok dari 3 orang itu.
Karena ayat 13 memberi keterangan salah satu dari 3 orang tersebut yang mengadu tindakan Sarah kepada Abraham. Dalam teks Ibrani-nya ia disebut Yod Het Vav Het, atau nama suci dari Allah sendiri, dan Targum menyatakan itu adalah Adonai. Jadi kalau kita lihat dari kesinambungan itu, malaikat yang berbicara kepada Abraham direspon oleh malaikat yang sama berdasarkan ayat yang ke-13, berdasarkan Targum Onkelos. Onkelos menafsirkan kata Yod Het Vav Het yang berbicara kepada Abraham itu ditulis dalam bentuk kata sandi, Yod Yod. Hal ini berdasarkan hukum tradisi Mishnah Sanhedrin pasal 7 bagian kelima. Yod Yod adalah singkatan Hashem agar tidak mengucapkan 4 huruf suci yang akan membawa mereka pada hukuman mati. Nah, pada Targum ini dikatakan malaikat yang berbicara kepada Abraham, Anda bisa cek kembali pada ayat-ayat sebelumnya, ya, dari sebelum ayat 13. Itu diceritakan bahwa malaikat itu akan datang kembali menemui Abraham dan Sarah, khususnya Sarah. Dan Sarah berbicara di dalam hatinya, dan malaikat itu mengatakan, mengapa Sarah tertawa? Dan itu diartikan sebagai Adonai atau Yod Het Vav Het atau Tuhan sendiri, bukan malaikat biasa. Hal yang mengejutkan lagi kalau kita cek dalam Targum Onkelos pasal 18 ayat yang ke-15 sebagai respon Sarah dari pernyataan malaikat tersebut, dikatakan dia dalam bentuk orang kedua, dia. Tapi kalau kita kembali dalam penafsiran lain, Targum Jonathan, Adonai tadi disebut sebagai angel atau malaikat. Jadi Anda bisa lihat di sini ayat 13 direspon oleh ayat 15. Itu adalah malaikat sendiri yang berbicara kepada Abraham dan Sarah bahwa Sarah sedang berbohong dalam hatinya karena ia merasa takut bahwa dirinya menertawakan janji Allah kepadanya. Dan itu adalah respon malaikat yang disebut Adonai berdasarkan ayat 13. So, Targum sendiri mendukung konsep teofani yang diyakini oleh umat kekristenan mula-mula. Kasus yang menarik juga selain dari Targum, hal ini juga dinyatakan oleh pendapat Yudaisme lain seperti pandangan aliran Yudaisme Kabalistik, di mana dalam kitab Zohar Yahudi Kabalistik dikatakan bahwa Kejadian 18 ayat 1 itu menceritakan Adonai betul-betul bertemu dengan Abraham, ya, di Taran Mamre, di mana Adonai atau Yod Het Vav Het atau Tuhan sendiri nampak kepada Abraham. Bahkan dikaitkan terhadap kisah Yakub yang memanggil Tuhannya itu sebagai malaikat. Anda bisa cek dalam kitab Zohar bagian bab Balak pasal 6 ayat 53 atau bagian 53. Di situ dikatakan bahwa Yakub memanggilnya, maksudnya memanggil siapa ini kalau bukan Adonai atau Tuhan tadi. Dan ini selaras dengan Kejadian pasal 49 dan 18 bahwa Tuhan atau Adonai disebut sebagai malaikat yang menyelamatkan. Dan di sisi lain ada pendapat Yahudi yang netral seperti Benjamin Sommer. Profesor Benjamin Sommer itu bukan orang Kristen loh ya. Beliau adalah seorang profesor dari Yudaisme sendiri yang tinggal di Amerika. Beliau menulis buku yang berjudul The Bodies of God, The Word of Ancient Israel. Dalam bukunya tersebut, dia tidak bermasalah dengan Tritunggal dan juga inkarnasi. Yang dipermasalahkan hanyalah konsep penebusan dosa saja. Yang itu ditolak oleh bangsa Israel pada waktu itu. Dan dalam bukunya diceritakan bahwa Genesis 18 atau kitab Kejadian 18, hal yang sangat menjanggal sekali ketika Ibnu Ezra dan juga Rambam itu tidak tegas mengatakan itu sebagai sosok teofani, tapi hanya menyebut sebagai malaikat tanpa diberi keterangan apakah itu malaikat biasa atau Tuhan sendiri. Tapi Benjamin Sommer lebih mendukung iman kekristenan. Nah, jadi pesan saya terhadap tuntutan, jangan hanya melihat dari perspektif polemik antara Yahudi, dari perwakilan Yudaisme sebagian, tanpa melihat keseluruhan pendapat Yahudi itu sendiri. Karena kita melihat bahwa ada Yahudi yang netral dan ada Yahudi yang berpolemik, yang berusaha menyangkal penafsiran yang diyakini umat Kristen mula-mula, bahkan merelakan penafsiran mula-mula itu digantikan dengan penafsiran yang modern. Kalau Anda, yaitu tuntutan, meyakini bahwa Allah tidak mungkin dapat terjangkau dengan alam material yang sempit ini, padahal dalam hadis riwayat Dorimi 2056 dan hadis riwayat Ahmad 2502 menceritakan bahwa Allah pernah menampakkan dalam mimpi. Bukankah mimpi itu adalah suatu ilusi atau suatu pernyataan tidak sadar seseorang? Bagaimana mungkin Rasulullah bisa melihat Allah dalam mimpi? Anda bisa cek sendiri berdasarkan hadis yang sahih tersebut.
Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari video ini Bapak Ibu. Semoga ini menjadi berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Buktinya bahwa Al-Quran benar, Nabi Isa tidak disalib. Apa? Tidak ada bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, sekali lagi nama saya bangkai saya. Kau berdebat dengan para pendeta saya. Tidak pakai laptop atau pakai HP. Biar kata hitam tapi saya pintar. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Sengaja tidak jawab pertanyaan saat debat, karena itu strategi saya untuk muslim yang protes. Kalian saja yang debat. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk, kita pakai otak yuk. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk, kita pakai otak yuk. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk, kita pakai otak yuk. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Jadi dengan kata lain begini, kita mau bicara tentang historical Jesus dengan tema yang begitu luar biasa, dan Pak Kainama datang dengan hanya satu bukti. Buktinya adalah Tidak ada bukti. Sekali lagi. astaga naga. Kita pakai otak yuk. Yuk, mau. Ayo. Yuk, jangan tiba-tiba memalukan Islam. Paparanmu mana? Gitu. Kok bisa nggak memaparkan kayak gini? Itu. Yuk kita pakai ini yuk. Jangan kosong nih. Kalau diginin bunyi klak, kosong.